Tanpa Megawati Hangestri Pertiwi yang dicadangkan, Red Sparks menelan kekalahan di set pertama atas Pink Speeders pada laga lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Hasil Liga Voli Putri Korea babak pertama antara Red Sparks versus Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Korea Selatan terhias skor 23-25, Sabtu, 1 Maret 2025. Pada laga kali ini, baik Red Sparks dan Pink Speeders sama-sama tidak menurunkan kekuatan terbaik. Ko Hye-jin maupun Marcelo Abbondanza tak mau mengambil risiko dengan menurunkan pemain utamanya. Oleh karena itu kedua tim memutuskan menurunkan pemain lapis. Dari kubu tuan rumah, An Yerim, Kim Chena, hingga Park Hye-min menjadi andalan. Sementara pemain utama meliputi Pyo Sung-ju, Megawati Hangestri Pertiwi, hingga Yoon Hye-seon berada di bangku cadangan. Ko Hye-jin menyampaikan alasan, mengapa dirinya memilih untuk menurunkan skuad lapis B. Pertama-tama, kita perlu mencegah cedera. Yang terpenting adalah mencegah cedera. Kita juga perlu mengobati cedera ringan. Saya pikir kita harus menjalankan permainan untuk 6 ronde berikutnya dari perspektif itu, terang Ko Hye-jin. Pun hal yang sama juga berlaku untuk Pink Speeders. Tim yang identik dengan warna jambon ini memarkir Kim Suji, Kim Yeon-keung, hingga sang oposite asal Turki, Tutku Burcu. Hasilnya, sepanjang babak pertama, duel berlangsung sengit. Saling salib perolehan poin pun terjadi. Di sisi lain, Jeon Dabin yang pada putaran ke-6 ditunjuk sebagai pengganti Vanja Bukilic, tampil baik. Namun itu saja belum cukup untuk mengerek performa tim asuhan Ko Hye-jin. Bahkan pemain yang musim lalu banyak mendapatkan menit bermain seperti Park Hye-min, Kim Chena, dan Lee Seon-woo, belum bisa menjadi pembeda dalam pertandingan babak pertama ini. Top skor babak pertama diraih oleh Moon Ji-yoon, Pink Speeders. Pevoli berusia 24 tahun ini mengkonversikan 8 angka. Sementara dari kubu tuan rumah, Red Sparks menempatkan 2 nama sebagai pencetak angka terbanyak sementara. Keduanya ialah Lee Seon-woo dan Park Hye-min dengan raihan masing-masing 4 poin. Sementara itu, Red Sparks turun dengan tim pelapis ketika menjamu Pink Speeders di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1/3/2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin bahkan menyimpan Megawati Hangestri di bangku cadangan dalam laga yang sengaja dibuat untuk merayakan juara seri reguler Liga Voli Korea bagi Pink Speeders. Hasil pertandingan siang ini tidak akan berpengaruh pada hasil babak playoff setelah Pink Speeders dipastikan menjadi juara seri reguler Liga Voli Korea. Hal ini pun membuat Ko Hye-jin memutuskan untuk menjaga pemain intinya dari risiko cedera setelah Vanja Bukilic dan Park Eun-jin menjadi korban di putaran ke-6 ini. Sebagai gantinya, Ko Hye-jin menurunkan tim pelapis, termasuk kembalinya atlet voli cantik, Park Hye-min dan Lee Seon-woo yang mengisi posisi Megawati Hangestri. Pertama-tama kita perlu mencegah cedera, yang terpenting adalah hilangkan risiko cedera. Saya pikir kita akan menjalankan putaran ke-6 dengan cara seperti itu, kata Ko Hye-jin. Red Sparks sudah mengunci babak playoff dan memperebutkan posisi 2 klasemen akhir dengan Hyundai EC Hillstatte. Pada saat yang sama, kondisi Red Sparks dan Hillstatte mengalami nasib serupa dengan banjir cedera dalam skuad. Alih-alih mengambil risiko hanya untuk posisi 2 klasemen, Ko Hye-jin pun lebih memilih untuk menurunkan skuad pelapisnya. Kami telah mengamankan posisi di babak playoff, dan kami harus hati-hati dengan cedera, jadi meskipun kami udah mengerahkan seluruh kemampuan, tidak ada yang akan berubah, kata Ko Hye-jin. Beruntung, Pink Speeders pun turut menurunkan tim pelapisnya yang membuat pertandingan ini tetap tak timpang. Dia pun meminta para pemainnya untuk tetap fokus dalam menikmati permainan melawan sang juara. Kami tidak bisa tampil habis-habisan, kata Ko Hye-jin. Jungkwon Jang Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri harus takluk dari GS Chalters pada pertandingan perdana putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri harus menerima pil pahit dalam laga lanjutan Liga Voli Korea. Pasalnya harus bertandingan tanpa tandemnya, Vanja Bukilic. Sebagaimana diketahui, pada pertandingan sebelumnya, Vanja Bukilic mengalami cedera setelah dirinya melakukan duel dengan pemain andalan GS Chalters Giselle Silva di awal set pertama.
Pevoli timnas Serbia itu berusaha melakukan blocking kepada Gisele Silva, tapi dirinya salah mendarat dan membuat kakinya terkilir. Megawati Hangestri harus menerima pil pahit saat bertandang ke Jangchung Arena, markas GC Chalters. Red Sparks harus takluk dari GS Chalters dengan skor akhir 3-1. Megawati Hangestri CS tak bisa berbuat banyak, karena Ko Hee-jin tidak menurunkan skuad terbaiknya. Meski begitu, Megatron tetap menjadi ujung tombak serangan sekaligus pendulang poin terbanyak bagi Red Sparks, mencetak 20 poin. Keberhasilan serangan 46,3% dan kesalahan Bumsil 5 kali. Disusul oleh middle blocker Red Sparks, Jung Ho yang mencetak 11 poin, persentase keberhasilan serangan 26,7%, dan Bumsil 4 kali. Di sisi lain, Gisele Silva tampil impresif dengan mencetak 34 poin, tingkat keberhasilan serangan 48,4%, Bumsil 9 kali. Yu Seoyeon 11 poin, Kwon Minji 10 poin, Oh Seon 8 poin. Berikut komentar warga Korea atas kekalahan Megawati Hangestri CS. Megawati Hangestri menjadi pedang bermata dua, dia pemain kuota Asia yang terbaik, tetapi posisinya, OP, biasanya diisi oleh pemain asing. Jika pelatih memilih Mega, maka pelatih tidak punya pilihan selain memilih pemain asing di posisi outside hitter, atau membuatnya seperti Vanja Bukilic di musim ini, dari OP jadi O. Komen fans Red Sparks. Sementara itu, peringkat 2 milik tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tak tergusur pada klasemen Liga Voli Korea. Suwon Hyundai EC Hillstate yang sebenarnya berpeluang menggeser posisi Red Sparks juga gagal meraih kemenangan pada laga pertama di mereka di putaran ke-6. Hyundai kalah dalam pertandingan 4 set saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass, Kamis, 27 Februari 2025. Mereka kalah dengan skor 1-3 pada laga yang digelar di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Hasil tersebut membuat tim juara bertahan itu harus pulang dengan tangan hampa. Mereka masih tertinggal 1 poin dari Red Sparks dengan jumlah pertandingan yang sama. Kedua tim yang akan saling berhadapan pada babak playoff itu masih menyisakan 5 pertandingan lagi pada putaran reguler. Hyundai Hillstate menyadari bahwa kondisi kesehatan para pemainnya adalah paling penting saat ini. Mereka bahkan hanya menurunkan 2 pemain intinya pada starting six yakni Laetitia Momabasoko dan Jeng Jiun, itu pun hanya bermain pada set pertama. Selebihnya, pelatih Kang Sung Hyun menurunkan seluruh pemain pelapisnya dan juga memainkan Rookie alias pemain debutan, Kang Seo sebagai middle blocker. Pada lini serang, mereka memanfaatkan oposite berusia 38 tahun yakni Hwang Yeonjo dan 2 pemain muda pada posisi outside hitter, Kim Min-che dan So Ji-hye. Setter utama, Kim Da-in juga diistirahatkan penuh dan digantikan oleh Kim Sarang dan Lee Suyeon secara bergantian. Pelatih Kang Sung Hyun juga tidak akan memaksakan untuk merebut peringkat kedua seperti yang dikatakannya sebelum pertandingan. Semakin sedikit cedera yang kami alami, semakin baik performa kami, tetapi itu tidak mudah, ucapnya sebelum laga. Sebagai sebuah klub, kami membutuhkan jumlah pertandingan untuk beroperasi, tetapi basis pemain semakin menipis. Kami harus memikirkannya, ujarnya. Akan menyenangkan bermain 2 kali di kandang sendiri. Tapi saya rasa kami tidak bisa memenangkan semuanya jika kami bermain terlalu kuat, ujarnya. Adapun keuntungan didapat Hi-Pass atas tambahan 3 poin dengan naik ke peringkat 4 setelah menggeser Hwaseong IBK Altos. Sepanjang menghadapi GS Chalters, Megawati menorehkan 20 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 46,3%. Belum lepas trauma kehilangan Bukilic akibat cedera akhir pekan kemarin, Red Sparks mengukir hari yang kelam di ibu kota setelah pemain inti lainnya juga harus menepi. Kali ini, giliran Park Eun-jin yang harus meninggalkan posnya sebagai middle blocker di laga berikutnya usai mengalami cedera pada set ketiga. Usai pertandingan, Ko Hee-jin sebagai juru latih Red Sparks seperti terpukul karena kehilangan 2 pemain intinya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam sesi konferensi pers, pria berusia 44 tahun itu menyebut ada atmosfer ketakutan dalam timnya menyusul cedera beruntun dari Bukilic dan Park Eun-jin. Kendati demikian, Ko tidak ingin para pemain yang ada kehilangan semangat dalam meraih kemenangan pada 5 pertandingan terakhir di fase reguler. Tampaknya ada atmosfer ketakutan di dalam tim terkait cedera, kata Ko.
Bagaimanapun juga, saya akan menyatukan para pemain dan mencoba membangkitkan semangat dalam 5 pertandingan tersisa, imbuhnya. Ko juga menegaskan bahwa dirinya akan melindungi para pemain inti yang tersisa agar tidak menambah daftar cedera yang ada di masa-masa akhir ini. Nama-nama seperti Megawati yang sering menghiasi susunan pemain utama Red Sparks kemungkinan akan seri dirotasi untuk laga berikutnya. Di sisi lain, pelatih GS Chalters Liang Taek sangat gembira tim asuhannya bisa mengalahkan salah satu tim calon juara voli putri musim ini yang dibela Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks. GS Chalters mengalahkan Red Sparks dengan skor 3-1 dalam pertandingan putaran ke-6 di Jangchung Gymnasium di Seoul pada Rabu sore. Saya pikir saya beruntung karena akhirnya tidak kalah untuk ke-6 kalinya. Saya senang kita tidak kalah total, kata Yang Taek seusai laga. Saya pikir salah satu hal yang membantu saya mencapainya adalah berbicara dengan para pemain tentang berbagai motivasi, ucapnya. Absennya beberapa pemain Red Sparks, seperti Park Eun-jin dan Vanja Bukilit, membuat stabilitas menurun. Namun Yang Taek tak melihat kekuatan lawan mengalami penurunan. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, mulai menunjukkan sikap yang berbeda usai melakoni laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pertandingan pertama putaran ke-6 fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Rabu, 26 Februari 2025, menjadi mimpi buruk yang masih berlanjut bagi tim Red Sparks. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut bak jatuh tertimpa tangga saat menghadapi GS Chalters Seoul Kicks. Datang sebagai tamu di Seoul Jangchung Gymnasium, Red Sparks harus menelan kekalahan dari GS Chalters dengan skor 1-3, 25-22, 21-25, 21-25, 19-25. Ini menjadi kekalahan pertama yang didapatkan Red Sparks dari tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea dalam 9 edisi beruntun itu pada musim ini. Di 5 pertemuan sebelumnya, Red Sparks selalu tampil dominan dan menunjukkan hegemoninya atas GS Chalters dengan merebut kemenangan. Tak bisa dipungkiri bahwa hasil minor yang diraih oleh tim berjuluk Red Force itu tak lepas dari lubang yang ditinggalkan oleh salah satu andalannya, Vanja Bukilit. Pevoli Serbia tersebut harus absen untuk pemulihan setidaknya hingga 1 bulan lamanya usai mengalami cedera robek otot ligamen pergelangan kaki kiri. Cedera itu didapatkan Bukilit ketika mengawal Red Sparks dalam pertandingan melawan GS Chalters sebelumnya yang digelar pada akhir pekan kemarin. Hilangnya pemain berusia 25 tahun itu benar-benar membawa dampak bagi lini serang Red Sparks di mana dia dan Megawati mendapatkan julukan meriam kembar. Keganasan serangan mulai tumpul lantaran Red Sparks tak memiliki alternatif lain selain Megawati yang harus menggendong tim ini. Hal tersebut terlihat jelas dalam laga ini, di mana pemain asal Jember, Jawa Timur itu melejit sendirian sebagai pencetak poin terbanyak Red Sparks. Berikut hasil Liga Voli Putri Korea hari ini, Rabu 26 Februari 2025 antara GS Chalters versus Red Sparks. Meski tanpa Vanja Bukilit, Red Sparks masih bisa memberikan perlawanan. Namun petaka datang, Jeon Dabin cedera membuat situasi Red Sparks semakin rumit. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai ujung tombak serangan. Meski demikian, tuan rumah tetap memberikan perlawanan sengit pada laga yang digelar di Jangchung Arena markas GS Chalters. Red Sparks menuntaskan set pertama dengan kemenangan 25-22. Namun, Red Sparks dibuat tidak berkutik di set kedua. Cederanya Jeon Dabin membuat Red Sparks kesulitan membangun serangan. Set kedua menjadi milik GS Chalters dengan kemenangan 25-21. Memasuki set ketiga, Red Sparks kembali kewalahan menghadapi tuan rumah GS Chalters. Lagi-lagi, serangan dari Giselle Silva dan kawan-kawan banyak yang on point. Hingga akhirnya GS Chalters kembali menang dengan skor 25-21. Saat ini, GS Chalters unggul 2-1 atas Red Sparks dan membuat situasi Megawati Hangestri Pertiwi semakin sulit. Hingga set ketiga ini, Giselle Silva dari GS Chalters telah mencetak 24 poin. Sedangkan Megawati Hangestri dengan 20 poin yang disumbangkan kepada Red Sparks.